Kajian ilmiah. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله جل في العلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, para pemirsa Rosa TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah kita pagi ini bisa kembali melanjutkan pembahasan fikih muamalah dan kita masih membahas tentang kunci-kunci pembuka pintu rezeki dan sebab-sebab terbukanya pintu rezeki tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, hal yang menjadi faktor menjadi sebab terbukanya pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan ini termasuk ketakwaan yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Karena cakupan dari makna takwa adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 71, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah beruntung, sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya kemenangan di sini dalam konteks pensyaratan. Yang ini maknanya adalah umum, ya, kemenangan di dunia dan kemenangan di akhirat. Nah, para muslim rahimani warahmatullah, kemenangan di dunia tentunya diantaranya ya mendapatkan kecukupan dari rizki Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, di antara kunci pembuka pintu rizki dari Allah Subhanahu wa taala adalah menjauhi kemaksiatan. Menjauhi kemaksiatan, yaitu bentuk kedurhakaan. Bentuk kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwasanya maksiat itu mencakup dua hal. Yang pertama adalah meninggalkan kewajiban. Yang kedua adalah melanggar larangan. Ketika kewajiban-kewajiban diabaikan dan ditinggalkan, maka itu merupakan bentuk kemaksiatan. Begitu juga tatkala larangan-larangan dilanggar, maka ini juga termasuk kemaksiatan. Demikian para muslim rahimani warahmatullah. Adapun sesuatu yang bersifat anjuran yang dalam bahasa umat Islam saat ini disebut dengan sunnat hukumnya, maka bila ditinggalkan perkara-perkara sunat ini tidaklah menjadi sebuah kemaksiatan. Sebagaimana pula kebalikannya,
lawan dari sunat ini, yaitu satu yang makruh bila dikerjakan maka tidak menjadi sebuah kemaksiatan. Nah, apabila larangan dilanggar, dilakukan, perintah kewajiban ditinggalkan, maka ini merupakan bentuk kemaksiatan. Bila dilakukan, maka ini bisa memberikan pengaruh bagi rizki. Dan ini sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, dan ini hadis yang dihasankan oleh Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, demikian pula disahihkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu." Sesungguhnya seseorang itu ya benar-benar diharamkan, dihalangi dari rezeki karena dosa yang dia lakukan. Demikian. Para muslim rahimani rahimakumullah. Apabila dosa, keharaman, ya kemaksiatan ini dihindarkan, maka tentunya akan terbukalah pintu rezeki insyaallahu ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah berfirman, telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan ulah tangan manusia, dosa-dosa kemaksiatan manusia, agar dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, merasakan kepada manusia, kepada mereka sebahagian dari apa yang mereka telah lakukan, agar mereka kembali kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan dan menjauhi larangan-larangan kemaksiatan-kemaksiatan. Demikian. Dengan menjauhi ya kemaksiatan tersebut, maka tidak akan terjadi ya kerusakan di daratan dan di lautan. Di antara kerusakan tersebut adalah ya tertahannya ya rizki, sehingga membuat ya kehancuran atau ya menurunnya perekonomian. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab faktor terbukanya pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala adalah tawakal. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna tawakal? Tawakal adalah i'timadul qalbi 'ala Allahi wahdahu subhanahu wa talabur rizqi bil badani. Makna dari tawakal adalah penggabungan dua hal. Yang pertama adalah bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala semata, sekaligus mencari rizki. Sekaligus mencari rizki dengan anggota badannya. Demikian. Nah, ini makna tawakal yang benar, para muslim rahimani wa rahimakumullah, yaitu menggabungkan ya antara ketergantungan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, kepasrahan jiwa, hati, diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga menempuh ya sebabnya, yaitu menempuh usaha untuk meraihnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan siapa saja yang bertawakal kepada Allah, yaitu dia bersandar, menyandarkan, memasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dia melakukan usaha, maka fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupinya. Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Demikian. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggabungkan dua hal, yaitu pemasrahan hati kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua urusannya, kemudian dia pun ya melakukan usaha sesuai dengan ya keridhaan Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Bukanlah makna tawakal hanya sekedar ya kepasrahan hati,
penyerahan jiwa saja kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dia melakukan usaha. Ini bukan tawakal tapi tawakul, ya, tawakul. Ya pura-pura dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makna tawakal, ya, tawakal dari bahasa Arab tawakkala, ya tawakkalu, tawakkulan. Maksudnya adalah dia memasrahkan dan ada usaha. Ya, demikian. Adapun kalau seseorang hanya memasrahkan urusan saja kepada Allah tanpa dia berbuat, tanpa dia berusaha, itu disebut dengan tawakul. Ya. Kalau kita terjemahkan, ya pura-pura dia bertawakal kepada Allah. Pura-pura dia memasrahkan urusannya kepada Allah. Sesungguhnya pemalas. Demikian. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan urusannya. Perhatikan para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Di sini ketika seseorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, ya, dengan menggabungkan dua hal tadi yang kita sebutkan, yaitu kepasrahan hati dan usaha sekaligus, maka didapatkan Allah Subhanahu wa taala, ya, akan menjadi penjamin, ya. Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya dan Allah akan menyampaikan urusannya. Demikian. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menjadikan, ya, takaran untuk segala sesuatu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ada hadis Nabi SAW yang menunjukkan kepada kita bahwasanya tawakal itu, ya, bukan hanya sekedar kepasrahan hati. Namun tawakal itu para muslim rahimani wa rahimakumullah adalah, ya, gabungan antara kepasrahan hati kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam semua urusan, kemudian berusaha sesuai dengan keinginan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasa wa taruhu bitana." Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dan hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi SAW, andaikan sesungguhnya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, dengan tawakal yang sesungguhnya, dengan tawakal yang hakiki, sungguh, kata Rasulullah SAW, sungguh Allah benar-benar memberikan rezeki kepada kalian. Sebagaimana Allah ini senantiasa memberikan rezeki kepada burung. Perhatikan para muslim rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW memberikan sebuah perumpamaan yang indah tentang tawakal. Itu diambil perumpamaan atau pengibaratan dengan tawakalnya burung. Ya, luar biasa. Ternyata para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, burung ini luar biasa. Ya. Dia adalah jenis makhluk hewan yang tidak pernah kita dapatkan dia ini menyimpan makanan. Ya. Burung ini adalah hewan yang dia tidak menyimpan makanan. Apa yang didapatkan di hari itu, di satu hari, maka dihabiskan di hari tersebut. Dan itu cukup untuk dirinya. Adapun untuk esok hari, maka dia mencari lagi. Luar biasa. Ya. Dan Masya Allah, disebutkan oleh Nabi SAW, taghdu, di waktu pagi, dia itu berangkat khimasa, dalam kondisi perut keroncongan. Tahukah kita para muslim rahimani wa rahimakumullah, di waktu pagi, kita dapatkan burung ini, Masya Allah, dia mengeluarkan suara-suara indah di waktu pagi. Padahal ketika itu dalam kondisi dia perutnya keroncongan. Ya. Dan saya menduga dengan dugaan yang kuat bahwasanya burung itu ketika di waktu pagi, dia menatap hari itu dengan optimis.
Dia mengeluarkan suara-suara indah, ya. Yang saya duga kuat itu adalah zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Luar biasa. Di waktu pagi burung ini, Masya Allah, kita dengarkan dia berkicau. Ya, indah suaranya. Ya, demikian. Kemudian wataruhu bitona, di waktu sore dia kembali dalam kondisi bitona, perutnya kenyang. Pagi keroncongan, sore kenyang. Masya Allah, luar biasa. Dan di waktu sore pula kita dapatkan dia mengeluarkan juga suara-suara kicauan yang indah. Yang suaranya itu kita dengar pun sama dengan di waktu pagi. Ya. Dan saya duga kuat itu adalah bentuk zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Lihat, dia bisa bersyukur kepada Allah. Dia bisa tunduk patuh kepada Allah. Dia menatap hari di awal hari dengan optimis, ya. Bahkan dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah. Karena sesungguhnya setiap apa yang ada di langit dan bumi, dia adalah hamba dan dia menghambakan dirinya, mengibadahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bentuk ibadah seekor burung ini di waktu pagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari juga dia melakukan apa? Bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seperti itu. Dan lihat, dia ternyata melakukan usaha. Perumpamaan yang indah. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaknya ya, kita memiliki tawakal yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan pura-pura tawakal. Maka contohlah burung. Contohlah burung. Dia tidak pernah menyimpan makanan. Jadi ketika dia istirahat di malam hari, sesungguhnya dia tidak memiliki sesuatu untuk dimakan di hari itu, di malam itu. Dan dia, bila dia mengalami kelaparan esok harinya, maka esok hari dia akan mencarinya. Demikian. Dan ketika itu, dalam kondisi seperti ini, Rasulullah SAW memberikan perumpamaan burung ini sebagai hewan yang memiliki tawakal yang benar. Sungguh aneh, ya, manusia yang dia memiliki akal, yang dia katanya juga memiliki iman, ya, yang dia ternyata memiliki sebahagian kekayaan harta. Dia mengalami tekanan jiwa. Dia mengalami stres. Ketika contohnya dia dipecat dari pekerjaannya, dirumahkan, dipensiunkan, demikian. Stres. Atau ketika dalam kondisi seperti ini lockdown, harus di rumah saja. Maka dia mengalami stres, padahal Masya Allah, dia memiliki uang di kantongnya, mungkin di ATM-nya, mungkin juga ada sebagian di rumahnya. Dan dia juga memiliki aset. Bila dibandingkan dengan burung, apa aset burung? Dirinya, sangkarnya. Tak ada sesuatu yang bisa dijualnya. Kalaupun dia menjual, belum tentu ada yang bisa membelinya, demikian. Tapi dia tawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar. Dan tak pernah kita dapatkan burung itu di pagi hari dia melakukan suara-suara yang menunjukkan dirinya mengalami tekanan jiwa, stres. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Mestinya kita malu dengan burung. Ya. Dia tidak menyimpan makanan, dia bertawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah, menatap hari dengan ceria, optimisme yang tinggi, ya. Bahkan dia bisa bersyukur kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan di waktu sore hari. Demikian. Esok hari kembali dia mengulangi apa yang dilakukannya di waktu hari sebelumnya. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Itu tawakal yang benar. Ya. Pelajaran yang indah dari burung ini para muslim rahimani wa rahimakumullah, dan itu sesungguhnya Rasulullah SAW yang mengajarkan itu kepada kita.
Para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka jangan seperti sebahagian orang yang mereka menyimpang dari makna tawakal yang benar. Yang pertama, mereka hanya menyandarkan menyerahkan urusan kepada Allah tanpa usaha. Ini sebuah kesalahan. Ya. Ini kita katakan tadi, ini pura-pura tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebahagian orang, kelompok orang yang kedua, yang dia menyandarkan urusannya dengan hasil usahanya, tanpa dia menyandarkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kesalahan. Seorang mukmin muslim, maka dia memiliki tawakal yang benar. Yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan yang indah tentang tawakal dengan tawakalnya seekor burung. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dia makhluk yang tak menyimpan makanan. Dia makhluk yang tak punya akal. Dia makhluk yang tak punya hati, yang di sana ada keimanan. Dan usahanya terbatas, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya, adapun kita punya keahlian lebih, ya. Manusia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keahlian yang beragam. Dengan keahlian yang beragam. Ya. Wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia itu apa saja yang dia tidak ketahui sebelumnya. Allah menyebutkan dengan bentuk keumuman. Ma lam ya'lam. Ma lam ya'lam. Apa saja, ma di sini adalah disebut dengan ya isim mausul. Isim mausul ini, para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini fungsinya umum. Dan yang bersifat umum, para muslim rahimani wa rahimakumullah, maka mencakup apa saja. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan lam, ya, sesuatu yang bisa nanti dilakukan. Kalau kita terjemahkan dengan belum, apa saja yang belum diketahui, artinya nantinya Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan kepadanya, ya, sesuatu yang belum diketahui dan nanti dia akan bisa ketahui. Luar biasa, ya. Namun kita dapatkan ada manusia stres, manusia gila, tidak waras, kehilangan kewarasannya. Demikian. Bahkan, ya, masih mending kalau dia stres lantas gila. Yang lebih parah adalah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, lantas dia melakukan sebuah tindakan penghalalan apa yang Allah haramkan. Demikian. Lebih-lebih dia punya moto, dia katakan apa? Yang haram aja susah, apalagi yang halal. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini moto dari syaitan. Ya. Dalam syariat Islam sesungguhnya perkara yang haram itu sedikit, makanya disebutkan. Adapun perkara yang halal itu banyak. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini dia tawakal yang benar, yang mestinya kita miliki. Jangan kita hanya bersandar kepada Allah tanpa usaha, dan jangan pula kita menyandarkan dengan ya usaha kita saja. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, di antara faktor sebab yang bisa membuka pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala adalah orientasi akhirat. Orientasi akhirat. Itu menjadikan akhirat sebagai obsesi, orientasi, dan tujuan. Tapi tidak boleh bagi kita untuk melupakan dunia. Wala tansa nasibaka
minad dunya. Ya. Tidak boleh kita ya melupakan dunia kita. Namun tidak boleh juga kita melebihkannya dari akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Dalam surah Al-Qasas ayat 77 sebelumnya Allah mengatakan, "Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya." Carilah pada apa saja yang telah Allah Subhanahu wa taala ya berikan negeri akhirat, ya. Carilah negeri akhirat pada apa saja yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Ini menunjukkan menjadikan akhirat sebagai orientasi, mencari negeri akhirat pada apa yang telah Allah berikan dari urusan dunia, orientasi akhirat. Namun wala tansa nasibaka minad dunya, jangan engkau lupakan bahagianmu dari dunia tersebut. Demikian, ya. Surah Al-Qasas ayat 77. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami'. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, wa jama'a lahu syamlahu, wa atathu dunya wa hiya raghimah." Kata Nabi SAW, siapa saja yang menjadikan akhirat itu sebagai obsesinya, sebagai tujuan hidupnya, sebagai orientasinya. Jadi kalau seseorang melihat sesuatu, yang terfikir olehnya adalah akhirat. Gampangnya begini. Ya. Menjadikan akhirat sebagai obsesi adalah ketika melihat sesuatu terkait dengan duniawi, urusan dunia, maka yang terbetik di dalam hatinya adalah bagaimana dunia ini bisa menjadikan kebahagiaan dia di akhirat. Seperti itu. Ya. Ketika dia melihat sebuah potensi, ya, sebuah prospek, nilai prospek dari dunia tersebut, ya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, maka bagaimana dunia ini bisa menghantarkan kebahagiaan bagi dirinya di akhirat. Begitu. Nah, ini yang disebut dengan menjadikan akhirat sebagai obsesi. Sebagai tujuan hidup. Bukan berarti orang seperti ini tidak berinteraksi dengan dunia. Bukan. Bukan berarti dia melockdown, mengkarantina diri, lalu dia uzlah meninggalkan dunia ini. Ke gurun Sahara, ke gunung-gunung bertapa, bukan. Atau ke hutan, bukan. Tapi bagaimana dia bisa menjadikan dunia, baik itu yang ada di hadapannya atau yang di tangannya, ini sebagai sebab untuk kebahagiaan bagi akhiratnya. Demikian. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Seperti contohnya seorang pedagang. Ketika dia melihat di satu wilayah ini adalah wilayah yang prospek untuk dibangun sebuah bisnis, bisnis tertentu. Dia lihat demikian. Contoh dia lihat, cocok di sini, ini kalau dibangun perumahan, properti, ini sangat sangat strategis, wilayah murah, demikian, kemudian bahan bangunan juga masih murah dan seterusnya. Lalu bagaimana, dia bisa menjadikan potensi prospek duniawi ini menjadi kebahagiaan akhiratnya? Maka dia berpikir, kalau ku bebaskan tanah ini, lalu ku bangun masjid di sini, lalu ku
kuhadirkan para pemberi materi di masjid ini, juga kuberikan contohnya kemudahan bagi rakyat miskin untuk apa? Untuk bisa membeli rumah tersebut, ya, tanpa denda, dan dia tidak melibatkan bank contohnya. Maka ini Masya Allah luar biasa. Ya. Karena yang diinginkan contohnya pahala yang mengalir terus di akhirat. Begitu juga contohnya ketika dia melihat, ya, di satu wilayah, oh di sini bisa dibangun sebuah perusahaan ini, dan merekrut tenaga kerja khusus yang muslim, yang miskin. Sembari nanti, ya, mereka ini diajarkan bagaimana mengenal tentang agama yang benar. Ada kajian khusus contohnya. Seperti itu. Ya, mengangkat sembari tujuannya mengangkat, ya, kemiskinan dari masyarakat muslim yang ada di wilayah ini. Luar biasa. Ya. Karena dia menginginkan pahala yang terus mengalir. Mungkin pun sebahagian dari keuntungannya itu diberikan untuk masyarakat miskin yang lain, bahkan untuk membangun usaha yang lain. Para muslim rahimani wa rahmakumullah, ini orang yang menjadikan akhirat sebagai obsesinya. Di antara ciri khas orang seperti ini adalah ketika dia melihat potensi keuntungan duniawi, yang terfikir olehnya adalah bagaimana dirinya bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Bukan dia berpikir bagaimana orang lain dan wilayah tersebut ini bisa mendatangkan keuntungan melimpah untuk dirinya. Demikian. Bukan itu. Ya. Demikian para muslim rahimani wa rahmakumullah. Ini orang yang luar biasa, orang yang bermanfaat bagi manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anfa'un nasi, ya, khairun nasi anfa'uhum, ya, bin nasi. Manusia terbaik adalah orang yang paling bermanfaat terhadap manusia. Para muslim rahimani wa rahmakumullah. Nih, ini bentuk apa? Bentuk menjadikan akhirat sebagai obsesi. Ya. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah, apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan janji Allah. Janji Allah lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kanatil akhiratu hammahu, siapa saja menjadikan akhiratnya itu sebagai obsesi baginya. Siapa saja menjadikan akhirat sebagai obsesinya, sebagai tujuan hidupnya, sebagai orientasinya, maka ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah jadikan kekayaan itu sangat dekat bagi dirinya, yaitu di dalam hatinya. Masya Allah, sangat dekat. Sangat dekat. Kaya. Makanya di antara bentuk kekayaannya adalah bagaimana dia bisa memberikan kepada orang lain. Bukan bagaimana orang lain bisa memberikan kepada dia. Dia berpikir bagaimana dia bisa bermanfaat, memberikan kemanfaatan bagi orang lain, berguna bagi orang lain. Bukan orang lain yang harus memberikan manfaat kepada dirinya. Itu kekayaan jiwa. Makanya ini indikasinya para muslim rahimani wa rahmakumullah. Kemudian adalah wa jama'a lahu syamlahu. Allah kumpulkan urusannya. Luar biasa para muslim rahimani wa rahmakumullah. Allah kumpulkan urusannya. Manusia ini banyak urusannya, banyak masalahnya. Orang yang menjadikan akhirat sebagai orientasinya, tujuan hidupnya, obsesinya, maka seluruh urusannya Allah kumpulkan untuk dia. Bila dia mencoba untuk menyelesaikannya, maka sesungguhnya dengan satu upaya penyelesaian bisa jadi selesai semua urusannya. Demikian. Makanya orang yang luar biasa, ya, orang yang dia memiliki orientasi akhirat, luar biasa. Dia bisa tersenyum tanpa dipaksa, tanpa terpaksa. Ya. Muncul dari wajahnya, Masya Allah, ya, cahaya kebaikan, pendaran kebaikan.
Luar biasa para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kenapa? Kegembiraan, tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah bagi dirinya. Kenapa? Selesai masalahnya. Allah gabungkan, Allah kumpulkan masalahnya untuk bisa diselesaikan. Kemudian wa atathu dunya wa hiya raghimah. Datang dunia itu kepadanya dalam kondisi tertunduk, kalah. Luar biasa. Orang yang menjadikan akhirat sebagai obsesinya, maka dunia ini akan datang kepadanya. Tawaran-tawaran dunia ini datang kepadanya. Menghambakan diri kepadanya. Ya. Tunduk kepadanya. Ya. Tawaran-tawaran keuntungan selalu mengalir kepada dia. Demikian. Anda ingin dapatkan seperti ini? Coba ganti orientasi, pola pikir kita, obsesi kita, tujuan hidup kita, akhirat. Tapi ingat, bukan kita tinggalkan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan bagianmu dari dunia, jangan. Ya. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi obsesi akhirat. Demikian. Itu bagaimana menjadikan sesuatu dari urusan dunia ini bisa menjadikan dia berbahagia kelak di akhirat. Begitu. Maka ketiga hal ini akan didapatkan. Pertama, kekayaan hati. Yang kedua, kemudahan dalam menyelesaikan urusan-urusan. Yang ketiga, dunia akan datang kepadanya dalam kondisi tertunduk, menawarkan dirinya. Demikian. Padahal dunia ini para muslim rahimani rahimakumullah, kalau dicari dan dikejar nggak akan dapat dia. Tapi ketika seseorang malah dia kembali menuju Allah Subhanahu wa taala, menjadikan akhirat sebagai obsesinya, maka Masya Allah dunia akan datang kepadanya. Sebaliknya para muslim rahimani rahimakumullah, wa man kanatid dunya hammahu, dan siapa saja yang dunia itu dijadikan sebagai obsesinya, tujuan hidupnya, sebagai orientasinya, pola pikirnya, titik pandangnya, dunia, dunia, dan dunia. Tak ada habisnya. Apa yang terjadi? Yang saya katakan tadi, di antara cirinya adalah dia ini bagaimana dia bisa mendapatkan manfaat dari orang lain. Bagaimana orang lain ini bisa menjadi susu perah bagi dia. Begitu. Ini orang yang dunia pikirannya. Dunia pola pikirnya. Bagaimana orang lain ini bisa memberikan manfaat kebaikan bagi dirinya. Bukan sebaliknya. Ini orang yang orientasinya adalah dunia. Tahu arti dunia? Dunia itu dari kata dana. Dana ya dunuwan. Dunia. Apa itu? Dana memiliki dua makna. Itu qorubah, dekat. Kemudian dia safulah. Apa itu? Rendah. Dunia itu dekat dan dia rendah. Karena ada nanti yang jauh, yang dia kekal abadi selamanya, negeri akhirat. Dunia yang dicarinya tak akan pernah bisa dia dapatkan. Ya. Keseluruhannya akan bisa dapatkan. Orang yang menjadikan dunia sebagai obsesinya, orientasinya, tujuan hidupnya, titik pandangnya, maka apa yang Allah berikan kepada dia? Allah mewahyukan kepada Rasulullah untuk mengatakan, ya, Rasulullah SAW mengatakan, ya, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah jadikan kefakiran. Menurut satu pendapat, fakir itu lebih parah ketimbang miskin. Fakir itu lebih parah ketimbang miskin.
Allah letakkan, Allah jadikan itu ada di hadapan matanya. Sehingga ketika dia melihat, adalah melihat dengan tinjauan kefakiran. Kalau dia lihat sesuatu, dia merasa dirinya fakir. Bagaimana sesuatu itu bisa mendatangkan manfaat dan maslahat untuk memenuhi kekurangannya. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Padahal Masya Allah perusahaannya bukan 1, 2, 3, bukan. Lebih. Sayangnya istrinya cuma 1. Ya. Simpanan yang banyak. Ya, gundiknya. Kalau dia nikahi kan bagus ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah di sini. Orang yang menjadikan dunia sebagai obsesinya. Masya Allah. Pandangannya pandangan kemiskinan. Dirinya merasa miskin. Buktinya adalah bagaimana sesuatu yang dipandangnya ini bisa mendatangkan manfaat untuk menutupi kekurangannya. Begitu. Nah inilah hakikat dari kemiskinan. Kefakiran. Sementara orang yang menjadikan akhirat sebagai obsesinya, dia kaya. Sehingga bagaimana kekayaan yang ada pada dirinya, dia bisa bagikan. Berikan manfaat itu kepada orang lain. Begitu. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, miskin itu bukan pada harta. Kaya itu bukan pada harta. Namun pada jiwanya demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Apa berikutnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang ini lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah akan berikan wa farraqa lahu syamlahu. Allah akan cerai beraikan urusannya. Farraqa wa farraqa alaihi syamlahu. Allah cerai beraikan untuk dia urusannya. Tercerai berai. Masya Allah. Yang repotnya adalah ketika satu masalah hendak diselesaikan, malah bercabang masalahnya. Beranak pinak dia. Belum lagi menanti masalah yang lain untuk diselesaikan. Makanya orang seperti ini stres, cepat tua. Ya. Cepat tua, cepat sakit, cepat didorong di kursi roda. Demikian, cepat mati. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir Allah berikan kepada dia, ya, hanya dunia itu sebatas yang telah Allah tetapkan untuk dia. Wala ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu aw ma kutiba lahu. Kata Nabi SAW, dan tidaklah dunia itu datang kepada dia kecuali apa yang telah ditetapkan untuk dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lebih. Betul dia miliarder. Betul dia orang yang memiliki harta triliunan. Triliun. Namun Masya Allah, ya, hanya sekedar itu. Dan itu pun hanya di dunia. Dan itu pun belum tentu di dunia dia menikmatinya. Karena setelah itu dia merasakan sakit. Ya. Stres, stroke. Dan seterusnya. Atau kalau seandainya dia sehat, pikirannya Masya Allah tersiksa. Ya. Takut rugi, dan takut rugi. Demikian. Yang difikirkan profit. Apalagi istilah selain profit? Laba. Apalagi? Oh, para pebisnis di sini nih, ya, profit, ya, laba, dan seterusnya, keuntungan itu yang difikirkan. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Anda seorang pengusaha. Bila Anda seorang pengusaha, cobalah, ya, coba rubah. Saya tidak hanya berbicara ditujukan kepada para pengusaha. Namun perlu kita ketahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memposisikan kita ini sebagai pengusaha seluruhnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullun nasi yaghdu. Setiap manusia itu dia berangkat di waktu pagi. Faba'i'un nafsahu, dia penjual, ya, dirinya. Dia ini pedagang.
Famu'tiquha umubiquha. Apakah dia ini akan membebaskan dirinya dari api neraka? Ataukah dia akan mencelakakan dirinya ke dalam api neraka? Demikian. Maka saya katakan kita ini semuanya pengusaha. Ya. Nah, Anda para pengusaha, Anda inginkan keuntungan dunia akhirat? Coba rubah. Persepsi kita rubah. Ya. Tujuan hidup kita rubah. Pola pikir kita, titik pandang kita. Tujuan hidup kita, orientasi kita rubah akhirat. Kita di dunia, bergelut dengan dunia, ya, berkecimpung dalam urusan-urusan dunia, namun orientasi kita akhirat. Selamat mencoba. Anda akan dapatkan 3 keuntungan sekaligus. Kekayaan jiwa, hati, kemudahan penyelesaian urusan, dan dunia akan datang tertunduk kepada kita. Selamat mencoba. Saya kira cukup dulu materinya. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Kita masuki sesi berikutnya, yaitu sesi soal jawab. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, izin bertanya dan mohon bimbingannya. Boleh tidak kita melakukan investasi emas? Investasi emas artinya adalah menjadikan emas sebagai modal. Ya. Maka sesungguhnya menjadikan emas sebagai modal, ya, ini ada beberapa bentuknya. Dan tentunya para muslim rahimani warahmatullah, permodalan dengan emas bisa jadi menjadikan emas sebagai alat tukar atau sebagai barang komoditi yang diperjualbelikan. Emas, ya. Maka dipersyaratkan dalam hal ini, dan ini sesungguhnya dalam pembahasan riba nantinya, ya, tapi tidak mengapa kita jelaskan ya secukupnya. Bila menjadikan emas sebagai barang komoditi yang diperjualbelikan, ya, maka bila tukar menukar emas dengan emas, ya, maka dipersyaratkan dia 2 hal. Yang pertama adalah dia senilai, yang kedua adalah dia harus kontan, demikian. Bila dia tidak sejenis, namun ya ada jual beli emas, yaitu emas dibeli dengan mata uang tertentu, ya, lalu kemudian emas tersebut ya disimpan, ya, dalam jangka waktu tertentu, kemudian akan dijual ketika emas itu mengalami kenaikan pada harga jualnya, ya. Maka yang seperti ini, ketika jual beli seperti ini, maka para muslim rahimani warahmatullah dipersyaratkan satu saja, yaitu kontan, demikian. Ketika contohnya kita ingin membeli emas itu, ya, dengan rupiah atau dengan dolar, ketika kita punya dolar, maka dipersyaratkan adanya ya tukar menukar kontan, cash. Ya, serah terima langsung, demikian. Tidak boleh ditunda salah satunya. Jika uang ditunda, ya emas diberikan, maka ini jatuh kepada riba nasiah, itu riba karena ada penundaan. Demikian. Adapun jika nilai, ini boleh, tidak masalah, sesuai dengan keinginan mereka menjualnya, seperti itu. Tidak masalah, ya. Demikian. Baik, jika terjadi perbedaan, jika pembelian emas tersebut dengan mata uang, ya, yang ada, bukan emas dengan emas. Kalau emas dengan emas tadi, ketika tukar menukar emas dengan emas, maka dipersyaratkan 2 hal. Yang pertama adalah senilai, sama nilainya,
Ya, contohnya 1 kilo emas, ya, yang dia tercerai dengan bentuk terpisah-pisah dengan 1 kilo emas, ya, dia dalam bentuk batangan, ya. Maka yang seperti ini para muslim rahimani rahimakumullah harus tetap dia senilai, sama beratnya. Karena emas saat ini dinilai dengan beratnya, ya, seperti itu. Maka harus sama beratnya. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Jika berbeda dalam beratnya, maka di sini terjadi riba fadl, yaitu riba disebabkan karena adanya selisih pada nilainya. Demikian. Kemudian syarat kedua adalah dia kontan. Jika tidak diserah terimakan secara kontan, maka terjadi ya riba nasiah, yaitu riba karena ada penundaan. Ini untuk tukar menukar emas dengan emas. Adapun ya bila tukar menukar emas atau pembelian emas dengan mata uang, maka dipersyaratkan satu saja, yaitu dia harus kontan. Bila tidak kontan, ya seperti saat ini ada jual beli kredit emas, ya, diserahkan sebahagian uangnya, nah emas sudah diterima, ya maka yang seperti ini termasuk jual beli riba, ya, jatuh kepada riba nasiah. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Ketika menjual, contohnya emas tersebut dijual dalam kondisi dia harga tinggi. Contohnya ketika dibeli di tahun 2018 itu harga emas sekitar per gramnya adalah 500.000, katakan demikian ya. Lantas katakanlah saat ini ya emas itu sudah ya berharga per gramnya adalah 550 atau 600, katakan demikian. Ya. Pada 2 tahun atau setahun yang lalu ini dikumpulkan emas. Nah, ketika saat ini dijual emas, kenapa? Karena naik ya sangat signifikan. Maka tidak masalah, asalkan dalam tukar menukar tadi atau dalam pembelian tadi tidak ada ya penundaan penyerahan salah satunya. Harus kontan kedua-duanya, demikian, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana perspektif Islam dalam hal waralaba dan syirkah? Demikian, ya. Waralaba dan syirkah ini pembahasan sendiri ya, syirkah ini ya. Adapun waralaba maka bisa saya beritahu ya bahwasanya waralaba di sini tentunya ada ya model waralaba yang syar'i, ada yang tidak syar'i, ya. Ya kalau waralaba, saya kira waralaba ini termasuk apa ya? Istilah sekarang franchise ya, apa? Franchise gitu ya. Apa sih bahasa Inggrisnya? Saya agak kurang fasih menyebutkannya. Franchise gitu ya. Oke lah, begitulah kira-kira ya. Franchise ini dengan model yang konvensional, yaitu ketika dia menjual kekayaannya, contohnya keahlian, ya, keahlian dia menjual, dia punya keahlian, ya, dia punya nama dia jual. Setelah dibeli, ya, kemudian ditetapkan, ya, keuntungan setiap bulan. Kita katakan ada orang yang dia pemilik waralaba, ada yang dia orang yang membeli waralaba, terwaralaba, ya, begitu. Maka di sini para muslim rahimani rahimakumullah, orang yang ingin mengambil merek kemudian apa saja, ya, dia beli dari orang yang memiliki, owner dari waralaba tersebut, dibeli dengan harga sekian, sudah dibeli, putus, habis. Namun yang ownernya ini, ya, dia menetapkan keuntungan per bulan, padahal sudah beli ini putus, ya, selesai. Dia menetapkan keuntungan dari apa? Dari orang yang terwaralaba, ya, yaitu pembeli dari waralaba tersebut, ya, namanya sama seterusnya. Dia tentukan keuntungan per bulan sekian persen dari keuntungan. Padahal dia tidak memiliki apa? Modal di sana, maka ini zalim, ya.
Ini zalim. Bagaimana dia bisa mengambil keuntungan sementara dia tidak memiliki ya modal di sana. Adapun sekedar nama, bukankah tadi sudah dibeli? Nah, walaupun dalam masalah ini ada perbedaan pendapat, saya condong ini bentuk kezaliman. Lalu bagaimana solusinya? Maka saya tawarkan solusi. Bila contohnya, kalau bahasa sekarang itu ingin buka cabang di sana, di sana, di sana begitu ya, buka cabang, maka kita katakan ya, bila kita sebagai owner, lalu ada orang yang ingin ikut ya berbisnis dengan kita dengan nama bisnis kita, ya, karena sudah terkenal begitu, maka bila kita menginginkan keuntungan setelah dia membeli dari kita, maka kita bila menginginkan keuntungan dari orang yang membeli waralaba tersebut dari kita, maka ya, kita harus memiliki aset, kita tanam aset di sana. Contoh seperti ya, apakah mungkin manajemennya, ya, atau contohnya penyediaan barangnya, maka seperti ini harus dia ada modal di sana. Adapun bila putus dan hanya sekedar nama, walaupun ada yang mengatakan nama ini merupakan kekayaan, ya. Namun saya katakan wallahu taala a'lam, ya. Bukankah dia sudah membeli putus selesai? Ya, maka saya kira untuk hati-hati dan ini sebagai solusi saya tawarkan ya waralaba yang syar'i dengan cara apa? Setelah orang tersebut beli putus membeli dari kita sebagai orang yang memiliki apa? Waralaba tersebut, maka tanamkan modal di sana bila kita menginginkan keuntungan darinya. Demikian. Ya. Tanamkan modal. Ya. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun syirka insyaallah ta'ala kita akan bahas pada waktu mendatang. Sedikit saya akan sampaikan tentang syirka. Syirka ini artinya adalah akad dua orang atau lebih, ya, dua orang atau lebih, ya, untuk menghasilkan keuntungan, ya, demikian. Akad kesepakatan dua orang atau lebih, ya, untuk menghasilkan keuntungan, demikian, ya. Dan ini, ya, tentunya bagi yang memiliki modal berupa harta, maka dia harus menanggung kerugian sebesar modalnya. Demikian, ya. Adapun yang tidak memberikan permodalan berupa harta, maka dia tidak boleh menanggung kerugian sedikit pun. Ingat, kerugian ini adalah kerugian yang bersifat alami. Maka setiap pemodal yang modal tersebut modal harta, ketika ada kerugian yang bersifat alami, maka dia harus menanggung kerugian sebesar modalnya. Tapi kerugian ini kerugian yang sifatnya alami. Adapun apabila kerugian ini ya disebabkan karena kesalahan dan kecerobohan dari pengelola, ya, atau karena ada pelanggaran terhadap kesepakatan yang diberlakukan, maka pengelola, orang yang tidak memberikan modalnya, dia harus menanggung sebesar ya kecerobohan yang dilakukannya, ya, kerugian sebesar ya kecerobohan yang dilakukannya. Demikian, ya. Adapun penentuan keuntungan, maka ini dikembalikan kepada kesepakatan dan kerelaan antara mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana? Kita lanjutkan atau ada pertanyaan berikutnya? Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah zakat tahun lalu dilakukan tahun ini? Baik, maka kita katakan bukan boleh, wajib. Ya, zakat itu wajib. Karena ini termasuk apa? Rukun Islam. Ya, bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran bergandengan dengan kewajiban salat itu 82 kali. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat dan tunaikan zakat. 82 kali Allah ulang
digandengkan kewajiban sholat dengan kewajiban zakat. Demikian. Zakat itu wajib. Demikian. Bahkan itu termasuk rukun Islam. Pertanyaannya, ya, zakat tahun lalu apakah boleh dibayarkan tahun ini? Jawabannya wajib. Mestinya kewajibannya dibayarkan tahun lalu. Hanya saja mungkin lupa, lalai. Ya, seperti itu. Mungkin lalai dan lupa. Atau mungkin tak tahu. Maka wallahu taala alam, saya condong bahwasanya zakat ini sesungguhnya menurut pendapat yang kuat, dia adalah hakul adami. Dia adalah hak manusia. Maka ketika ini belum dibayarkan, itu menjadi hutang. Maka wajib bagi dia untuk membayarkan hutang tersebut. Demikian. Wajib dibayarkan. Ya. Seperti itu. Wajib dibayarkan. Bukan lagi boleh, tapi wajib. Mungkin pertanyaan boleh ini begini, boleh tidak zakat tahun ini dibayarkan tahun depan? Nah, ini mungkin pertanyaan yang tepat, ya seperti itu. Ya. Maka jawabannya tidak boleh. Ya. Kalau tadi pertanyaannya apa? Bolehkah tidak membayarkan zakat tahun lalu, ya, di tahun ini? Jawabannya bukan boleh atau tidak boleh, tapi menyimpang jawabannya apa? Wajib, masih wajib. Bahkan tahun ini pun kalau masih ada zakatnya, maka dikeluarkan. Jadi double dia harus membayar. Tahun lalu dia bayar, kalau ada kewajiban tahun ini, maka bayar juga. 2 kali dia bayar. Nah seperti itu. Pertanyaan yang tepat adalah, bolehkah? Boleh tidak membayarkan zakat tahun ini dibayarkan tahun depan? Nah, jawabannya maka bisa boleh, bisa tidak boleh. Tapi sesungguhnya jawaban yang benar adalah tidak boleh, haram. Kenapa? Ini terkait dengan hak orang lain. Maka harus dibayarkan. Ini hak pada harta yang terkait dengan orang lain. Maka bayarkan. Maksudnya kewajiban pada harta kita, ya, bukan kepada orang lain. Para ulama berbeda pendapat. Ya, kalau ada anak yang belum baligh atau ada orang gila yang dia memiliki harta yang telah sampai kepada nisabnya, artinya syarat-syarat zakat sudah berlaku pada hartanya. Hanya saja ini orangnya orang gila atau anak kecil. Apakah ada zakat baginya? Para ulama berbeda pendapat. Maka di sini wajib. Saya condong kepada pendapat wajib zakat. Kenapa? Karena sesungguhnya kewajiban zakat itu adalah kewajiban pada harta, bukan terkait dengan manusia. Bukan orangnya maksudnya. Tidak dikaitkan dengan orangnya, tapi hartanya. Yang terkait dengan hak orang lain yang harus diberikan. Demikian. Ya. Maka tidak boleh ditunda. Maka ini seperti menunda hutang. Tidak boleh. Jadi hutang dia. Sementara dia mampu untuk mengeluarkannya. Dikeluarkan. Tidak boleh ditunda. Ya. Demikian. Perintah untuk mengeluarkan zakat. Ya, wa atuz zakah, tunaikan zakat. Hukum asal dari perintah adalah bersegera. Ya, bersegera. Bukan dia alat tarahi, tapi alal faur. Kewajiban itu hukum asalnya adalah alal faur, yaitu segera, bukan alat tarahi, bukan dia boleh ditunda. Penundaan itu harus ada dalilnya. Demikian. Harus ada dalil khususnya. Apa contohnya sebuah kewajiban yang boleh ditunda? Di antaranya seperti ya bolehnya menunda pembayaran hutang puasa, itu boleh. Karena ada dalilnya. Di mana Aisyah radhiyallahu anha pernah ya memiliki hutang puasa di 1 Ramadan, namun beliau membayarnya di bulan Sya'ban mendekati Ramadan berikutnya. Demikian. Dan Rasulullah mengetahui ya, dan Rasul tidak melarang. Demikian. Adapun zakat tidak ada. Yang ada malah ya bolehnya zakat itu dibayarkan segera ketika belum jatuh temponya. Belum genap setahun, maka boleh dibayar lebih cepat bahkan. Karena maslahat tentunya. Demikian. Sebagaimana Abbas radhiyallahu anhu ini pernah ya zakatnya didahulukan dan diizinkan oleh Nabi SAW untuk dibayarkan lebih cepat.
sebelum waktunya. Demikian. Adapun kalau ditunda, tidak ada dalilnya, maka ini haram. Demikian. Jawabannya adalah tidak boleh menunda pembayaran zakat tahun ini dibayar tahun depan. Ya. Wajib membayar zakat tahun ini di tahun ini. Dan wajib membayar zakat tahun yang lalu di tahun ini. Kenapa? Hutang. Terhitung hutang. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan? Selesai? Baik, kita cukupkan kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ambillah. Yang salah itu datangnya dari diri saya pribadi, dimisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada para hadirin sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.